Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Pada pertemuan kali ini, kalian akan belajar tentang teks prosedur. Sebelum memulai pada materi kali ini, Ibu ingin bertanya nih, apakah kalian tahu apa itu teks prosedur? Lalu, bagaimana contoh teks prosedur dalam kehidupan sehari-hari? Serta, bagaimana cara membuat teks prosedur yang baik dan benar sesuai dengan ciri-cirinya? Apa sih teks prosedur itu? Teks prosedur adalah suatu teks yang berisi langkah-langkah aktivitas atau kegiatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Perlu kalian ketahui, teks prosedur ini bertujuan untuk memberikan petunjuk bagi pembacanya tentang langkah-langkah secara urut dalam melakukan aktivitas atau menyelesaikan sesuatu. Selain itu, teks prosedur juga memudahkan pembaca untuk mengetahui cara yang benar dalam melakukan sesuatu dan memberikan petunjuk yang jelas agar mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu, apa saja sih ciri-ciri dalam teks prosedur? Yang pertama, menggunakan kata kerja imperatif atau kata perintah. Contohnya, ada kalimat masukkan semua bahan ke dalam mangkuk, lalu aduk hingga merata. Jadi, dalam kalimat tersebut terdapat kata perintah, yaitu kata masukkan dan aduk hingga merata. Yang kedua, menggunakan langkah-langkah secara berurutan dan logis. Ciri ini berisi langkah-langkah atau tahapan yang menjelaskan proses cara melakukan sesuatu dari awal hingga akhir untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, menggunakan kata penghubung untuk menunjukkan urutan waktu. Kata penghubung yang digunakan untuk menunjukkan urutan waktu disebut dengan konjungsi temporal. Konjungsi ini berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah sehingga pembaca mudah mengikuti urutan kegiatan dari awal hingga akhir. Contohnya, kata pertama, kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, berikutnya, akhirnya, dan lain sebagainya. Yang keempat, menggunakan kalimat yang jelas, padat, dan mudah difahami. Kalimat dalam teks prosedur biasanya bersifat imperatif atau memiliki kalimat perintah. Kemudian menggunakan kata kerja serta bahasa yang sederhana dan langsung ke langkah-langkah yang harus dilakukan. Dan yang kelima, menggunakan istilah yang baku dan mudah dimengerti. Istilah baku berarti menggunakan kata-kata yang sesuai kaidah bahasa Indonesia atau tidak menggunakan bahasa santai. Contohnya, kata gunakan dan langkah. Dalam teks prosedur memiliki beberapa jenis. Yang pertama, jenis teks prosedur untuk melakukan sesuatu. Misalnya, cara membuat kue, cara membuat minuman good day freeze, dan lain sebagainya. Yang kedua, jenis teks prosedur untuk menggunakan sesuatu. Misalnya, cara menggunakan kamera, cara menggunakan aplikasi game, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, jenis teks prosedur untuk memperbaiki sesuatu. Misalnya, cara memperbaiki sandal jepit yang putus, dan lain sebagainya. Dalam sebuah jenis teks, tentunya memiliki struktur dalam penulisannya. Dalam teks prosedur, umumnya memiliki struktur, yaitu yang pertama, judul. Judul harus jelas dan informatif, atau menunjukkan isi teks prosedur. Yang kedua, tentang pendahuluan. Nah, pendahuluan ini berisi penjelasan tentang tujuan teks prosedur dan alasan mengapa teks tersebut dibuat. Yang ketiga, yaitu material. Nah, material ini berisi alat dan bahan dalam kegiatan yang dilakukan. Yang keempat, yaitu langkah-langkah. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan
untuk menyelesaikan kegiatan dari awal hingga akhir. Berikut ini adalah contoh penulisan teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Yang pertama, ada judul. Judul memberikan informasi tentang cara membuat nasi goreng. Dan yang kedua, berisi latar belakang yang menjelaskan bahwa makanan nasi goreng merupakan makanan khas Indonesia yang terkenal karena memiliki rasa yang enak. Jadi, dalam pendahuluan menjelaskan tentang perkenalan tentang apa yang akan dilakukan atau dibuat dalam teks prosedur. Struktur selanjutnya berupa langkah material yang membahas tentang alat dan bahan-bahan yang akan digunakan dalam membuat nasi goreng. Dan yang terakhir yaitu berisi langkah-langkah dalam membuat nasi goreng. Di situ terdapat langkah-langkah dari awal, yaitu mempersiapkan bahan-bahannya hingga akhir, yaitu nasi goreng siap disajikan. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa lagi dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.